Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 1 kelas 3A05 yang anggotanya Weki Mandala, Mairisa Eka Putri, Ananda Olivia, Suci Ramadanti, dan Latifa Nur Mufidatunisa. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan kepada teman-teman tentang materi pengauditan 1 topik sampling audit dalam pengujian substantif. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Konsep dasar. Audit sampling digunakan untuk mendapatkan informasi tentang jumlah-jumlah rupiah. Rencana sampling dalam pengujian substantif dirancang untuk yang pertama, untuk mendapatkan bukti bahwa saldo rekening tidak salah saji secara material. Sebagai contoh, misalnya nilai buku rekening pada piutang dagang. Yang kedua, untuk membuat suatu estimasi independen tentang suatu jumlah. Sebagai contohnya, misal nilai persediaan yang tidak ada di ketidakpastian, risiko sampling, dan risiko audit. Yang pertama adalah ketidakpastian. Auditor dimungkinkan untuk menerima sejumlah ketidakpastian dalam pengujian substantif. Apabila waktu dan biaya untuk memeriksa unsur-unsur dalam populasi menurut pertimbangannya akan lebih besar, berakibat kemungkinan menyatakan pendapat yang keliru dari hasil pemeriksaan hanya pada data sampel. Yang kedua adalah risiko sampling. Risiko sampling yang berkaitan dengan pengujian substantif dibedakan menjadi dua, yaitu risiko keliru menerima dan risiko keliru menolak. Risiko keliru menerima sering disebut dengan risiko beta, yaitu risiko mengambil kesimpulan berdasarkan hasil sampel bahwa saldo rekening tidak berisi salah saji material, padahal kenyataannya saldo rekening telah salah saji secara material. Yang kedua, risiko keliru menolak sering disebut dengan risiko alfa, yaitu risiko mengambil kesimpulan berdasarkan hasil sampel bahwa saldo rekening berisi salah saji secara material. Pada kenyataannya, saldo rekening tidak berisi salah saji secara material. Yang ketiga adalah risiko audit. Risiko audit yaitu risiko bahwa auditor secara tidak sadar gagal untuk menyesuaikan pendapatnya atas laporan keuangan yang salah saji secara material. Pendekatan sampling audit. Ada dua pendekatan sampling statistik yang bisa digunakan oleh auditor dalam pengujian substantif, yaitu yang pertama, sampling probabilitas proporsional dengan ukuran PPU. Yang kedua, sampling variabel klasik. Nah, perbedaan kedua pendekatan tersebut ialah bahwa sampling PPU didasarkan pada teori sampling atribut, sedangkan pada variabel klasik berdasarkan pada teori distribusi normal. Probabilitas sampling proporsional dengan ukuran PPU. Sampling PPU adalah suatu pendekatan yang menggunakan teori sampling atribut untuk menyatakan kesimpulan dalam jumlah rupiah, bukan sebagai tingkat deviasi. Nah, sampling ini akan tepat apabila pertama, jumlah unit tidak diketahui, yang kedua, populasi hanya berisi saldo debit, yang ketiga, dalam populasi diperkirakan tidak ada salah saji atau hanya sedikit salah saji. Selanjutnya, probabilitas sampling proporsional dengan ukuran PPU, yaitu suatu pendekatan yang menggunakan teori sampling atribut untuk menyatakan kesimpulan dalam jumlah rupiah bukan sebagai tingkat deviasi. Model ini diterapkan dalam pengujian transaksi dan saldo yang salah saji terlalu tinggi. Probabilitas sampling proporsional dengan ukuran PPU berguna dalam pengujian satu utang, dua investasi dalam surat berharga, tiga pengujian harga sediaan bila diperkirakan hanya terdapat sedikit selisih, dan yang keempat adalah tambahan rencana sampling. Tahap-tahap dalam rencana sampling adalah sebagai
populasi mempunyai kemungkinan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Dan untuk yang nomor 3 yaitu menentukan ukuran sampel. Untuk menentukan ukuran sampling PPU menggunakan rumus sebagai berikut: N sama dengan NB dikali FK dibagi SD dikurangi AS kali FK. NB sendiri adalah nilai populasi yang diuji, FK adalah faktor kendali untuk resiko keliru menerima yang ditetapkan, SD adalah salah saji ditoleransi, AS antisipasi salah saji, dan FE adalah faktor ekspansi untuk antisipasi salah saji. Untuk nomor 4 yaitu menentukan metode pemilihan sampel. Metode pemilihan paling banyak yang digunakan dalam sampling PPU adalah pemilihan sistematik. Metode ini membagi total rupiah populasi menjadi interval-interval yang sama. Nomor 5, merencanakan rencana sampling. Pada tahap ini auditor menerapkan prosedur pengauditan yang sesuai untuk menentukan nilai menurut audit untuk setiap unit logis yang diikutsertakan dalam sampel. Jika terjadi perbedaan, maka auditor harus mencatat nilai buku dan nilai menurut audit dalam kertas kerja. Mengevaluasi hasil sampel. Dalam melakukan evaluasi atas hasil sampel, auditor menghitung batas atas salah saji atau biasa disebut BAS dari data sampel dan membandingkannya dengan salah saji yang ditoleransi sebagaimana ditetapkan dalam rancangan sampel. Pertimbangan kualitatif salah saji dalam jumlah rupiah. Salah saji disebabkan oleh yang pertama, perbedaan dalam prinsip atau pendekatannya, yang kedua, kekeliruan dan ketidakberesan. Biasanya bisa terjadi salah hitung atau fraud di dalam laporan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weki Mandala Utama Putra, NIM 167. Sini saya akan menyampaikan keuntungan metode PPU. Yang pertama, mudah digunakan. Selanjutnya, besarnya ukuran sampel tidak didasarkan berbagai taksiran audit, menghasilkan sampel berstrata, secara otomatis mengidentifikasi setiap unsur secara individual, nilai signifikan melebihi batas, menghasilkan sampel yang kecil, dapat dirancang, lebih mudah dapat memilih sampel, dapat dimulai sebelum populasi lengkap. Selanjutnya, kerugian metode PPU didasarkan asumsi nilai suatu sampling tidak akan lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari nilai buku. Jika salah saji terlalu rendah, maka sampel memerlukan pertimbangan khusus. Memilih saldo 0 memerlukan pertimbangan khusus. Evaluasi PPU melebihi CSR bila ada salah saji dalam sampel sehingga audit menolak nilai buku populasi yang sesungguhnya dapat diterima. Jika jumlah salah saji meningkat, maka ukuran sampel yang sesuai juga meningkat. Yang selanjutnya, sampling variabel klasik. Ada 3. Yang pertama, mean per unit atau MPU. Sampling estimasi MPU mencakup penentuan nilai audit untuk setiap item dalam sampel. Rata-rata nilai audit itu kemudian dihitung dan dikalikan dengan jumlah unit dalam populasi yang ditemukan pada estimasi total nilai populasi cadangan risiko. Sampling yang berkaitan dengan estimasi ini juga dihitung untuk digunakan dalam mengevaluasi hasil-hasil sampel tersebut. Yang kedua, selisih atau estimasi diferensiasikan dalam sampling estimasi. Diferensiasi perbedaan dihitung untuk setiap item sampel dari nilai audit itu tersebut, dikurangi nilai bukunya. Rata-rata perbedaan ini kemudian digunakan untuk memperoleh estimasi nilai total populasi. Dari variabilitas perbedaan digunakan untuk menentukan cadangan risiko sampling yang dicapai. Rasio. Yang ketiga, rasio. Dalam sampling estimasi rasio, pertama audit menentukan nilai audit untuk setiap item dalam sampel. Berikutnya, rasio dihitung dengan membagi jumlah nilai audit dengan jumlah nilai buku untuk item sampel tersebut. Rasio ini dikalikan dengan total nilai buku untuk mendapatkan estimasi nilai
populasi total. Cadangan risiko sampling kemudian dihitung berdasarkan variabilitas rasio nilai audit dan nilai buku item sampel secara individual. Selanjutnya men per unit. Sampling estimasi MPU meliputi penutupan nilai audit untuk setiap unsur dalam sampel. Rata nilai tersebut dihitung dan dikalikan dengan jumlah unit dalam populasi sehingga diperoleh taksiran total nilai populasi. Metode estimasi selisih. Dalam metode ini, selisih antara nilai audit dan nilai buku dihitung setiap unsur sampel. Selanjutnya, rata-rata selisih digunakan untuk menaksir nilai total populasi. Variabilitas selisih digunakan dalam penentuan cadangan risiko sampling yang dicapai. Menentukan ukuran sampel metode MPU atau min per unit. Yang pertama yaitu ukuran populasi atau jumlah unit. Pengetahuan yang tepat tentang jumlah unit dalam populasi merupakan hal yang sangat penting karena faktor ini akan menyangkut ukuran sampel dan hasil sampel. Ukuran populasi berhubungan langsung dengan ukuran sampel, yaitu semakin besar populasi semakin pula ukuran sampel. Yang kedua, estimasi standar deviasi populasi. Dalam estimasi MPU, ukuran sampel yang diperlukan untuk mencapai tujuan nilai-nilai dan unsur populasi. Ukuran variabilitas yang digunakan adalah standar deviasi. Yang ketiga, salah satu ditoleransi. Pertimbangan-pertimbangan untuk menetapkan salah satu bisa ditoleransi dalam sampling MPU sama dengan pertimbangan yang dilakukan dalam sampling PPU. Yang keempat yaitu risiko keliru menolak. Faktor ini memungkinkan apabila risiko sampel mendukung kesimpulan bahwa saldo rekening menurut pembukuan telah salah saji secara material. Kelima yaitu risiko keliru menerima. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan risiko sama dengan yang berlaku pada sampling PPU. Risiko keliru menerima suatu saldo salah saji material biasanya ditetapkan dalam rentang dari 5% sampai 30%, tergantung pada tingkat risiko pengendalian yang ditetapkan auditor hasil dari pengujian substantif yang lain. Risiko keliru menerima memiliki hubungan terbalik terhadap ukuran sampel, yaitu semakin rendah risiko yang ditetapkan akan semakin besar ukuran sampelnya. Yang keenam yaitu rencana cadangan risiko sampling. Kondisi yang harus dipenuhi untuk metode estimasi selisih. Yang pertama, nilai buku setiap unsur populasi harus diketahui. Yang kedua, total nilai buku harus diketahui dan sama dengan hasil penjumlahan nilai-nilai buku dari unsur individual. Yang kedua, variabilitas selisih digunakan dalam penentuan cadangan risiko sampling yang dicapai. Metode estimasi rasio. Pada metode ini, auditor menentukan nilai audit setiap unsur dalam sampel. Selanjutnya, menghitung rasio dengan cara membagi jumlah nilai-nilai audit dengan jumlah nilai buku unsur-unsur sampel. Rasio tersebut dikalikan dengan nilai total buku, lalu diperoleh taksiran nilai total populasi. Keuntungan metode sampling variabel itu ada 3. Yang pertama, sampel mudah diperluas, saldo nol dan saldo tidak biasa tidak memerlukan rancangan khusus, dan yang ketiga, jika ada perbedaan besar antara nilai audit dengan nilai buku, maka tujuan auditor dapat terpenuhi dengan ukuran sampel kecil. Kerugian metode sampel variabel. Yang pertama, lebih kompleks karena membutuhkan bantuan komputer untuk merancang sampel yang efisien dan mengevaluasi hasil sampel. Dan yang kedua, untuk menentukan ukuran sampel harus memiliki estimasi atas
standar deviasi dan berbagai karakteristik dalam populasi. Evaluasi hasil sampel. Ada dua metode yang digunakan untuk memproyeksi salah saji dalam sampling non-statistik, yaitu yang pertama, membagi jumlah total rupiah salah saji dalam sampel dengan bagian dari total rupiah dalam populasi yang termasuk dalam sampel. Yang kedua, mengkalikan rata-rata selisih antara nilai audit dengan nilai buku dari unsur-unsur sampel dengan jumlah unit dalam populasi. Kesimpulannya adalah pengujian substantif bertujuan untuk mengukur efektivitas operasi pengendalian internal dan mengukur kebenaran rupiah transaksi dalam sistem akuntansi.